Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Kita akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu tentang laju reaksi. Oke, langsung saja. Apa sih itu laju reaksi? Ya, jadi kita bisa lihat contoh dulu. Ada persamaan kimia, misal A plus B menghasilkan AB. Ya, kita tahu kalau yang ini A plus B itu adalah reaktan atau pereaksi, sedangkan dia adalah produk atau hasil reaksi. Nah, selanjutnya untuk laju reaksi itu adalah pengertiannya perubahan laju, ya, bertambah atau berkurangnya konsentrasi per satuan detik. Jadi kalau misalnya untuk si reaktan, ya, VA ataupun B itu maka sama dengan ini, nanti nilainya minus. Minus itu artinya adalah laju pengurangan karena dia reaktan. Jadi min delta konsentrasi A atau zat B dibagikan delta T, ya, perubahan waktunya. Jadi itu pengertiannya adalah laju pengurangan konsentrasi dari zat A atau B per satuan waktu. Nah, kalau untuk produk VAB itu, ya, berarti VAB sama dengan plus, ya, delta konsentrasi AB dibagi delta T, berarti artinya laju pertambahan konsentrasi zat AB per satuan waktu. Ya, itu yang pertama. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang namanya teori tumbukan. Jadi teori tumbukan ini adalah berkaitan terjadi atau tidaknya suatu reaksi. Nah, ada dua kesimpulan, ya. Menurut teori tumbukan, reaksi itu adalah berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaktan. Jadi reaksi bisa terjadi akibat, ya, tumbukan antar partikel si reaktannya. Jadi misalnya tadi A plus B, ya kan? Berarti kalau untuk menjadi suatu reaksi harus ada tabrakan atau tumbukan dari A dan B, seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua, tidak semua tumbukan reaktan itu dapat menghasilkan suatu reaksi. Ingat, jadi gini, kalau misalnya setelah reaksi, ya, sebelum reaksi itu pasti ada yang namanya tumbukan. Tapi nggak semua tumbukan itu dapat menghasilkan suatu reaksi, gitu, ya. Dari dua kesimpulan itu. Nah, kita bisa lihat, ambil di sini. Ada juga istilah EA atau energi aktivasi. Itu adalah energi minimum yang wajib dipunyai oleh si reaktan tadi, ya, partikel reaktan. Nah, jadi gimana tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi atau tidak? Kita lihat ada dua jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan tidak efektif. Jadi gimana konsepnya? Kita lihat, ini ada molekul A, ya, A dengan A, ini B dengan B. Nah, ketika dia saling bertumbukan, ya, ya, ini hasilnya nanti si B akan berikatan kembali dengan B dan A juga bersama dengan A. Jadi ini disebut tumbukan tidak efektif. Karena apa? B1 kembali dengan B dan A dengan A, gitu. Seharusnya kalau yang efektif itu adalah berpisah, A bergabung dengan B. Ya, ini yang tidak efektif. Jadi ini tidak terjadi zat baru, enggak. Jadi karena dia tetap aja A, ya, A, B dengan B. Ini yang tidak efektif. Yang kedua, yang tumbukan efektif. Nah, gimana? Ketika kita lihat, ini ada molekul A juga, partikel A, ini partikel B, saling bertumbuk. Ya, saling bertumbuk. Nah, nanti hasilnya dia akan memencar. Ya, kita lihat A dengan B dan A dengan B. Ini baru yang disebut tumbukan efektif. Ya, jadi terbentuk zat baru. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah istilah keterkaitan energi aktivasi, ya. Jadi kalau semakin turun energi aktivasi, ya, maka semakin mudah suatu reaksi tersebut bisa terjadi, ya. Jadi kalau energi aktivasinya rendah, berarti kemungkinan adanya suatu reaksi itu cenderung lebih besar, seperti itu. Nah, terus, ya, kalau dibandingkan ada suatu reaksi, misalnya pada suhu rendah dan pada suhu tinggi, ya, maka kalau pada suhu rendah itu nanti EA-nya cenderung, ya, energi aktivasinya cenderung turun, rendah juga.
Kalau naik ya berarti cenderung naik gitu. Jadi kalau ada reaksi pada suhu rendah dan pada suhu tinggi, berarti kemungkinan yang lebih mudah atau lebih dulu bereaksi atau cenderung terjadi reaksi adalah pada yang suhu rendah gitu ya. Karena itu ada kaitannya juga sama reaksi eksoterm dan endoterm di bab sebelumnya tentang termokimia. Lanjut, ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada berapa? Kita lihat. Yang pertama, ada pengaruh konsentrasi ya atau molaritas. Nah, maksudnya gimana? Jadi, hubungannya adalah semakin tinggi konsentrasi ya, maka semakin tinggi juga kemungkinan laju reaksinya nih. Jika konsentrasinya tinggi, maka laju reaksinya ya Vrx-nya itu juga kemungkinan tinggi. Nah, gimana cara ngebedainnya? Jadi gini. Misal di sini ada larutan HCl, ini 1 molar, dan di sini ya HCl 4 molar. Nah, masing-masing ya untuk prakteknya kita tambahkan yang namanya pita magnesium ya, ini tambah pita magnesium, ini juga sama. Nah, antara 1 molar dengan 4 molar itu kan lebih gede konsentrasi yang 4. Maka laju reaksinya itu adalah semakin besar yang 4. Ya, seperti itu. Yang kedua, luas permukaan. Nah, luas permukaan atau bidang sentuh maksudnya adalah semakin luas ya, otomatis dia akan semakin mudah terjadi suatu reaksi. Atau contoh gampang kita bisa ambil contoh ini. Ada bejana ya berisi air, lalu ada partikel gula ini. Gula dalam bentuk butiran ya. Dan gula dalam bentuk gula balok ya. Ini kan partikelnya hanya 1 dan ini banyak kan ya. Jadi mana yang lebih mudah terjadi reaksi? Jawabannya adalah yang kiri, yang partikelnya lebih banyak. Karena semakin dia banyak partikel, otomatis dia akan saling bertumbukan seperti itu. Jadi akan mudah bereaksi ya, mudah cepat muncul reaksi. Kalau yang ini karena dia hanya satu partikel, dia sulit gitu. Yang ketiga ada suhu atau temperatur. Nah, semakin tinggi suhunya, energi kinetiknya naik. Ingat, ini tidak ada hubungannya sama energi aktivasi, karena energi aktivasi kalau terkait suhu itu cenderung konstan. Jadi yang dibahas adalah kalau suhunya naik, energi kinetiknya yang menaik ya. Jadi energi kinetik naik, otomatis akan mudah ya pergerakan partikel itu untuk saling bertumbukan. Nah, untuk suhu ya, biasanya ada rumus kenaikan laju reaksi itu ya. Nih, misal ada Vt sama dengan rumusnya ya. Vt sama dengan delta V pangkat T2 min T1 dibagi delta T kali V0. Jadi Vt itu kita mau cari laju reaksi selanjutnya. Nah, dan delta V ini adalah kenaikan. Misalnya kenaikannya berapa kali gitu. Dan di sini T2 adalah suhu kedua, T1 suhu awal, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Biasanya ini 10 derajat Celcius ya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Sedangkan V0 itu adalah laju reaksi awal. Nah, misal kalau kita mau cari Vt ya, diketahui misalnya kita mau reaksi tersebut naik 2 kali semula. Jadi delta V-nya 2. Nah, misalnya pada suhu awal itu 70 derajat Celcius. Sorry, suhu awalnya 30 ya. Lalu naik menjadi 70, berarti suhu keduanya 70 kan. Nah, setiap kenaikannya delta T-nya itu 10 derajat Celcius. Jadi kita tinggal masukkan ini ya. Jadi T2-nya 70 kurangi T1-nya 30, berarti 40 kan. 40 per delta T-nya tadi kenaikan suhunya setiap 10 derajat Celcius. Dikali V0, misalnya V awalnya itu laju reaksi awalnya adalah 0,03. Nah, berarti Vt-nya ini kita bisa dapat ya. 40 bagi 10 4, berarti 2 pangkat 4 itu ya dikalikan 0,03 atau kita dapat 0,48 molar per second. Ya, gitu. Yang ketiga suhu. Yang selanjutnya terakhir itu adalah katalis. Jadi katalis itu adalah zat yang mempercepat suatu reaksi. Nah, katalis ini fungsinya adalah untuk menurunkan EA atau energi aktivasi. Jadi kalau ada penambahan katalis, otomatis energi aktivasi akan turun. Ya, ada katalis, energi aktivasi turun, berarti semakin mudah untuk suatu reaksi terjadi. Jadi kalau nggak pakai katalis sama pakai katalis itu lebih cepat yang pakai katalis seperti itu, karena dia mempengaruhi
ya nilai atau harga dari si energi aktivasi tersebut. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, ya, atau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom komen, ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe akun ini untuk video yang lainnya, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.